Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan topik pengertian hak dan kewajiban konsumen. Saudara mahasiswa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa dapat menerangkan apa pengertian konsumen dan apa hak dan kewajiban konsumen. Untuk selanjutnya marilah kita lihat pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 99 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian tersebut terkandung beberapa unsur, antara lain, 1. Setiap orang. Apa yang dimaksud dengan orang di sini? Di sini yang dimaksud orang adalah tidak sebatas orang perorangan, namun termasuk juga badan hukum. Bisa perusahaan, bisa firma, bisa CV, PT, dan sebagainya. Ada unsur pemakai. Yang dimaksud pemakai di sini adalah pemakai bukan saja pemakai langsung, tapi juga pemakai yang dirugikan atas pemakaian tersebut. Ya. Kemudian ada barang dan atau jasa. Barang diartikan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Misalnya motor, tanah, dan segala macam. Kemudian ada jasa. Jasa diartikan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Misalnya jasa penerbangan, jasa pengiriman, atau jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya di situ ada unsur tersedia di masyarakat. Bahwa barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat itu harus sudah tersedia di masyarakat. Namun dalam perkembangannya dimungkinkan barang itu masih akan ada. Misalnya pembangunan rumah yang akan ada. Atau kita memesan mobil yang akan ada di kemudian hari. Kemudian di sini dikatakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk lainnya. Yang dimaksud di sini adalah kepentingan itu tidak hanya ditujukan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan yang lainnya. Di sini dikatakan ada kepentingan untuk makhluk lain. Coba, yang dimaksud di sini adalah makhluk lain itu seperti kucing, anjing, binatang-binatang peliharaan kita. Kemudian ada barang dan jasa tidak untuk diperdagangkan. Ini memakan arti bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Saudara mahasiswa, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai hak-hak konsumen. Ada 8 hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ini maksudnya bahwa setiap konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu makanan atau barang, dia akan terjamin bahwa barang itu adalah barang yang aman untuk dikonsumsi dan barang itu selamat atau nyaman untuk dipergunakan. Kemudian nomor 2 adalah
hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang jasa. Seperti saudara ketahui bahwa banyak barang yang beredar di masyarakat. Nah, hak konsumen untuk memilih barang apa saja yang dia butuhkan yang sesuai dengan nilai tukar yang dia punya. Tentu saja kondisi dan atas jaminan barang tersebut harus baik. Kemudian ketiga adalah hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut. Seperti contohnya di masyarakat. Misalnya, ada satu produk yang mengatakan bahwa barang ini cocok dan sangat baik atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, hal itu harus diwaspadai. Apakah itu benar? Apakah pernyataan itu jelas sesuai dengan komposisi dari obat tersebut? Apakah pelaku usaha itu juga jujur mengenai kondisi dan jaminannya? 4. Itu ada hak untuk mendapatkan advokasi. Apa yang dimaksud advokasi di sini? Bahwa setiap konsumen harus mendapatkan pendampingan penyelesaian sengketa di dalam penyelesaian sengketa konsumen. Saudara mahasiswa, hak-hak selanjutnya adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa. Hak ini adalah hak konsumen, di mana konsumen apabila dia mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, maka dia berhak untuk mengeluh pada pelaku usaha. Kemudian hak keenam adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ini juga adalah hak konsumen, di mana kita tahu bahwa konsumen tidak semuanya cerdas, konsumen tidak semua teredukasi, maka ada satu pembinaan terhadap konsumen, bahwa konsumen itu harus mendapat pendidikan. Selanjutnya adalah hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, hal ini banyak di dalam praktek. Manakala konsumen itu misalnya, maaf, orang yang kurang mampu, suka merasakan ada sesuatu pelayanan yang kurang layak dia dapatkan. Nah, hak untuk dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif itu hak yang sangat dilindungi oleh konsumen. Karena sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah undang-undang yang mengangkat harkat derajat dari konsumen. Yang terakhir adalah hak untuk mendapat ganti rugi jasa pegantian. Ini jelas. Pada saat konsumen merasa dirugikan, maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi. Saudara mahasiswa, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen itu merupakan keseimbangan akan adanya hak dari konsumen. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Konsumen mengatakan, kewajiban konsumen adalah 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Contoh, bila konsumen itu mengkonsumsi obat, maka konsumen itu harus membaca bagaimana cara meminum obat tersebut, bagaimana cara menyimpan obat tersebut. Itu semua demi keamanan dan keselamatan Anda sebagai konsumen. Saudara mahasiswa, berikutnya adalah kewajiban konsumen yang kedua, yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Itikat baik seorang konsumen itu harus ada di dalam hati konsumen itu sendiri pada saat sebelum dan pada saat
setelah melakukan transaksi. Yaitu dengan, ini ada hubungannya dengan kewajiban nomor 3, yaitu sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Artinya itikat baik untuk membayar harga sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Selanjutnya yang kewajiban yang keempat yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, kalau terjadi sengketa seperti yang dikatakan haknya pada yang terdahulu bahwa hak konsumen untuk mendapatkan advokasi dan kewajiban konsumen yaitu menyelesaikan sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi konsumen. Saudara mahasiswa, sebelum saya menutup pokok bahasan tentang hak dan kewajiban konsumen, dapat saya simpulkan bahwa hak dan kewajiban konsumen pada dasarnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Namun di dalam prakteknya banyak konsumen yang belum mengetahui akan hak dan kewajiban konsumen tersebut. Saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.